A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah dibersamai oleh sahabat saya, guru kita semua, Ustadz Mahmud Budi Setiawan. Kalau tidak salah Ustadz asal Gresik Ustadz ya? Oh iya, saya asal Gresik. Gresik itu Candol orang Jakarta. Surabaya masuk atau lebih gimana Ustadz? Gresik itu sebelah utara ya. Sebelah utara. Jadi kalau saya itu tinggalnya di daerah Wringin Anom, Sumengkau, Wringin Anom, Gresik. Baik. Jadi pinggir selatan, dekat Sidoarjo, dekat Mojokerto, dan dekat Surabaya. Gresik Baik. Selatan. Masya Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Akal Podcast pada edisi kali ini, alhamdulillah akan dibersamai oleh Ustadz Mahmud Budi Setiawan dan tentunya saya Usman Baco. Tema yang kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kita akan berbicara ringan Ustadz, insya Allah. Gak berat-berat amat sih Ustadz, insya Allah lebih ringan dari pembahasan virus corona tentunya. Ya. Seringan hatiku. Masya Allah. Temanya lebih tepat kita sebut keutamaan bahkan meraih dan mendalami rahasia-rahasia apa saja yang ada di bulan Rajab. Ini kira-kira udah tanggal berapa saat di bulan Rajab ini? Kalau tanggal saya lupa. Cuma untuk menuju ke Ramadan, insya Allah tersisa 43 hari lagi. Oke, karena kadang sayangnya kita umat Islam ini sering lebih hafal iya, tahun-tahun Masehi. Tahun-tahun Masehi. Padahal kan kita harus bangga saat gimana saat dengan tahun Hijriah. Iya kan, padahal kan ibadah kita, kemudian hal-hal keutamaan bulan, dan lain sebagainya itu sangat terkait dengan penanggalan Islam. Masya Allah. Tentunya sahabat semua sudah mulai penasaran ilmu apa yang akan kita gali bersama pada sore yang berbahagia ini, insya Allah. Ayat yang telah kami bacakan tadi tepatnya berada di surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat yang ke-36. Untuk lebih sempurna sebelum dijabarkan lebih dalam oleh sahabat saya, guru kita semua Ustadz Mahmud Budi Setiawan, izinkan saya untuk membacakan terjemahannya. Oke. Jadi kurang lebih artinya, bismillah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Menarik sekali Ustadz Mahmud. Saya sapa antum Ustadz Mahmud lah ya, Masya Okay. Allah. Udah punya istri berapa Ustadz?
Alhamdulillah baru satu dan insya Allah satu-satunya. Allahu Akbar. Sepakat. Mudah-mudahan kita setia ya. Bukan suami takut istri kan? Oh, insya Allah tidak. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Baik Ustaz. Ini kurang lebih sudah lebih 1 minggu dari bulan Rajab. Betul. Dan sayangnya masih banyak tentunya sahabat-sahabat kita ya yang belum siap bahkan mungkin ada yang belum tahu kalau ini kita sudah di bulan Rajab. Ustaz, terkait ayat yang sudah saya bacakan, mudah-mudahan Ustaz bisa memberikan sedikit pencerahan untuk sahabat-sahabat kita yang bersama kita pada kesempatan yang berbahagia. Silakan Ustaz. Sahabat-sahabat podcast Akal ya. Sebelum saya membahas atau menerangkan tentang surat At-Taubah ayat 36 ini, saya mau mengapresiasi terlebih dahulu nih kepada moderator tadi, suaranya merdu gitu kan. Allah, hati saya terenyuh, hati saya jangan, bergetar. Saya seolah-olah mendengar seruling Daud ya. Itu seperti itu. Mudah-mudahan ini bukan pertama dan terakhir ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan kita mohon doanya Ustaz insyaallah. Dunia dan sesurga insyaallah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ayat ini membahas tentang bulan-bulan Islam. Masya Allah. Ya. Nah, bulan-bulan Islam ini sejak Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ditentukan. Di sini disebutkan ada 12 bulan. Ya kan? Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut Ashurul Hurum. Ya, ini mungkin juga banyak sahabat yang belum tahu tentang bulan-bulan ini saja. Ashurul Hurum itu adalah bulan-bulan yang haram. Mungkin untuk lebih jauh lagi saya terangkan terlebih dahulu ya sebelum masuk ke Rajab. Bulan haram ini maksudnya ada secara bahasa itu ada 2 ya. Pertama dari kata haram ini kita artikan secara ini ya, seperti biasa dipahami oleh umumnya yaitu haram. Kenapa disebut haram? Kenapa disebut bulan haram? Bulan ini masyarakat Arab jahiliyah saat itu dilarang atau diharamkan berperang. Untuk berperang. Ya, jadi Ustaz kalau misalkan masuk bulan haram ini mereka tidak boleh berperang dan mereka sepakat. Seolah-olah itu sudah kesepakatan tentang tidak tertulis gitu. Ini yang pertama. Masuk bulan haram berarti mereka damai. Enggak ada perang, no war dan lain sebagainya. Yang kedua, haram itu juga bermakna mulia Ustaz. Allah. Jadi 4 kan terserah Allah ya. Allah yang membuat ketika memilih salah satu bulan itu, misalnya 4 bulan haram. Ini bulan yang dipilih oleh Allah untuk itu tadi memiliki keistimewaan dan luar biasa sekali. Untuk poin yang kedua ini mungkin bisa seperti Masjidil Haram gitu ya. Betul. Ya, artinya mulia, masya Allah, luar biasa. Berarti sahabat semua, pelajaran yang pertama ada 2. Kandungan mengapa bulan-bulan yang 4 tadi termasuk bulan Rajab di dalamnya disebut dengan bulan haram. Karena yang pertama tentunya syariat Islam mengharamkan peperangan saat itu. Lalu kemudian yang kedua, haram di sini bukan diartikan dengan haram seperti biasa yang kita pahami, tetapi al-haram di sini artinya sebuah kemuliaan untuk bulan tersebut. Masya Allah. Terima kasih luar biasa. Mungkin saya tambahkan ya sebagai silakan mungkin sahabat-sahabat semua belum tahu misalkan apa sih 4 bulan haram itu? Iya betul. 4 bulan haram itu ya Rajab. Yang pertama selain Rajab yang masyhur. Baik. Kemudian yang kedua Zulqa'dah. Ya, semua Zulhijjah. Kemudian Muharram. Nah, inilah yang disebut sebagai bulan-bulan Muharram, 4 bulan Muharram. Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram berarti Rajab, Sya'ban. Bukan. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah sama Muharram. Dan bulan Muharram. Saya sarankan kepada sahabat-sahabat sekalian ya. Mari kita lebih dekat lagi deh dengan bulan-bulan Islam. Astagfirullahalazim. Ya betul-betul luar biasa, masya Allah. Masa hanya Valentine aja yang ketahui misalkan Februari tadi ya, apalagi ini kita sudah Masya Allah. Kemudian apalagi bulan Desember dan lain-lain, tentunya kita harapkan ini saat insya Allah, mudah-mudahan. Kemudian biasanya Ustadz yang saya ketahui biasanya setiap bulan dalam Islam itu biasanya memiliki makna-makna tersendiri, seperti biasanya kita mendengarkan Ramadan, biasanya mubalik itu menyampaikan Ramadan itu berasal dari 3 huruf Ro, Mim dan Dot, Ramadan, yang artinya mungkin panas di tengah Sahara, gerah di tengah Sahara gitu Ustadz ya.
maka mungkin pasti nih, saya yakin insya Allah Rajab juga pasti punya rahasia dan makna yang terkandung di balik namanya. Silakan Ustaz. Oke, saya berangkat dari pengertian bahasa ya. Iya, Masya Allah. Nah, pengertian bahasa tentang tentang Rajab ini, jadi saya di sini ngambil dua makna. Dua makna. Pertama, menurut para ulama, Rajab itu yang pertama dari kata Rajaba yurajibu tarjiban. Oh, Masya Allah. Kalau dari kata tasrif ya, Rajaba yurajibu. Ya, ini maknanya tarjib. Nah, tarjib ini menurut ulama adalah ta'zim. Artinya mengagungkan, Ustaz. Mengagungkan. Iya. Disebut Rajab itu karena itu tadi bulan penuh pengagungan, penuh pemuliaan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dinamakan bulan Rajab itu berasal dari kata rujbah. Rujbah. Nah, rujbah ini kalau kita mau tengok-tengok nih kamus bahasa Arab, lisanul Arabik, apalah, itu artinya kayu yang bertangkai dua, Ustaz. Fungsinya apa? Fungsinya dulu orang-orang Arab jahiliyah itu ketika mereka itu ingin mendapatkan kurma yang hasilnya sempurna, masaknya sempurna, itu kurmanya disanggah, Ustaz, pakai Rajab. Mereka menggunakan kayu yang bercabang dua itu, Ustaz. Rujbah itu. Iya. Yang bercabang dua untuk mengambil kurma tersebut. Bukan mengambil, disanggah supaya masak. Iya. Artinya apa? Di situ kalau saya mengambil kata rujbah di situ berarti ternyata di situ ada nilai manfaatnya dia. Masya Allah. Ada nilai manfaatnya. Saya pernah mendengar kalau tidak salah mungkin perkataan ulama atau gimana Ustaz ya. Bulan Rajab itu ibarat bulan untuk menanam. Lalu kemudian nanti bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram dan menjaga tanaman yang kita tanam tersebut. Sedangkan amma syahrul Ramadan wa huwa syahrul hasdi. Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman yang kita tanam itu. Ya Allah. Ya, ini saya juga pernah baca itu. Bisa mungkin sahabat-sahabat kalau mau baca ya, saya kasih rujukan misalkan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam itu tadi Lataiful Ma'arif itu kata-kata indah mengenai romantisme Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan. Kalau kita membaca quote-quote seperti itu, kita akan selalu rindu gitu, Ustaz, dengan bulan-bulan ini. Ya kan? Tidak perlu banyak-banyak belajar kata-kata romantis. Tahan sebentar, Ustaz. Kita sapa dulu sahabat Akal Podcast kita pada sore hari ini atau kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada beberapa poin awal ini, mudah-mudahan sahabat Akal Podcast semuanya sudah paham dan mendapatkan tambahan khazanah keilmuan tentang ini. Tadi kita mulai dengan ayat yang membahas tentang Rajab. Kita membahas tentang apa itu Rajab. Rajab memiliki dua makna sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahmud. Silakan Ustaz, dilanjutkan. Ada pertanyaan lagi setelah? Oke, baik. Kalau kita sudah tahu apa makna yang terkandung dari bulan Rajab tadi, apa sih makna dari makna nama sendiri bulan Rajab itu? Mungkin berikutnya yang paling penting bagi kita nih, Ustaz ya, dan tentunya sahabat-sahabat yang lain. Mungkin ini kali ya, nama-namanya kali ya. Tadi kan belum disebut ya. Silakan mungkin lanjutkan. Boleh saja. Oke. Sekarang saya mau menjelaskan tentang nama-nama. Ini kalau kita baca nih di kitab-kitab Turos para ulama. Nama-nama bulan Rajab ini ada sekitar 20, Ustaz. Masya Allah. Rajab saja ada 20. Ini kekayaan bahasa Arab, Ustaz. Masya Allah. Antum kalau tahu misalnya kata pedang itu ratusan namanya. Bisa saifun. Iya, kata misalkan apa namanya? Unta, itu juga ratusan. Kaya banget. Makanya nggak heran nanti kalau di surga katanya bahasanya itu bahasa Arab. Ustaz. Masya Allah. Bagaimana dengan sahabat? Sudah bisa mendalami bahasa Arab? Udah paham? Iya. Allah, begitu kaya ya bahasa Arab ini. Masya Allah. Nama-namanya diantaranya yang akan saya jelaskan. Misalkan pertama Rajab itu tadi sudah jelas ya disebut Rajab. Karena di situ ada nilai pengagungan. Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu setiap kali ada bulan itu mereka mengagungkannya, menghormatinya. Baik. Kemudian salah satu nama itu Al-Asob. Dari kata sobba ya subuh. Al-Asob. Ya, mencurahkan. Artinya apa sih? Karena pada waktu bulan ini rahmat Allah itu begitu tercurahkan dari langit turun ke. Ya gimana nggak tercurah, Ustaz? Kan namanya saja tadi sudah bulan haram. Masya Allah. Mulia, diagungkan, dipilih oleh Allah. Artinya kita umat Islam mendapatkan berkah itu, Ustaz ya. Ibarat ini, Ustaz, kita di padang Sahara, di tengah-tengah ada oase, di situ penuh dengan air yang tercurah. Itu gambaran rahmat Allah. Luar biasa sahabat sekalian. Seperti itu. Kemudian nama yang lain. Jadi selain Rajab,
Rupanya namanya juga al-asab. Iya, asob. Al-asab. Ya, sobba ya subuh. Dari 20. Kemudian yang kedua, ya saya tidak mungkin semua dong waktunya ya. Iya. Kemudian yang kedua, al-atiro. Al-atiro. Ya, atiro. Berarti itu, dari kata-kata parfum ya, itir. Ya, enggak, di sini yang dimaksud di sini nih bulan ini disebut atiro karena pakai tak. Itu karena mereka itu biasanya pada bulan ini mereka berkurban, Ustaz. Mempersembahkan kurban. Al-atiro berarti. Ya, atiro. Ya. Oke, Masya Allah. Kemudian ada juga yang namanya itu al-asom dari kata sumun ya, asom ya. Pada bulan ini disebut kayak orang tuli ya. Kenapa sih artinya tuli? Karena pada bulan ini mereka sama sekali tidak mendengar peperangan, tidak mendengar kekacauan, tidak mendengar hiruk pikuk, kemudian bentrokan. Jadi damai. Mungkin bisa dimanfaatkan. Ya, bulan ini damai. Untuk teman-teman yang mungkin terlalu sibuk dengan urusan dunia, pekerjaannya, hobi dan target-target duniawi yang mungkin sedang dikejar, sadarlah sahabat-sahabat. Sekarang kita sudah di bulan Rajab, sahabat-sahabat. Kurang lebih berapa hari lagi, Zat? Kita akan sampai di bulan Rajab. 43 hari lagi, sahabat. Mari kembali kepada Allah, mendekatkan diri agar kita bisa memperbaiki keadaan diri kita menyambut bulan Ramadan. Lanjutkan, Ustaz. Nah, nama yang lain itu juga disebut Rojam, Ustaz. Rojam. Al-asab. Asom. Al-asam. Atiro. Al-atirah. Nah, sekarang Rojam. Kenapa disebut Rojam? Dilempar ya. Rojam yarjum melempar atau mencampakkan gitu. Karena pada bulan ini kabarnya setan itu dilempar, Ustaz. Dilempar oleh malaikat. Iya, bisa. Dan mereka itu terkutuk kan. Itu namanya disebut Rojam, dilempar. Dan dilempar di sini juga bisa diusir dari rahmat Allah, Ustaz. Waliyadzubillah, nastagfirullah wa natubu ilaih. Seperti itu. Kemudian nama yang lain 5 ya. Ya. Yang Al-Mu'alla. Al-Mu'alla. Bulan ini memang bulan karena istimewa juga ditinggikan. Begitu dihormati di mata masyarakat kala itu. Ya kan? Kemudian nama yang lain di sini saya catat Munassil al-Asinnah. Gitu loh. Munassil al-Asinnah. Jadi kalau kita panah itu kan ada ujung busur itu kan. Ya. Atau tombak gitu kan. Itu kenapa kok dicabut panah ya? Kemudian sama tombak itu dicabut. Karena memang bukan waktu berperang, Ustadz. Itu kan waktu perdamaian. Waktu damai ya, jadi nggak ada yang perang. Jadi pokoknya damai-damai, rukun-rukun aja lah. Gitu. Artinya kalau itu di zaman orang-orang terdahulu gencatan senjata lah istilahnya. Berarti kita sekarang kan Ustadz masih ada nih. Masih ada nih yang nggak mau ngobrol sama teman-temannya. Berdamailah. Ya berdamai. Ingat ya, ini kalau menurut batasan Rasulullah itu kalau nggak salah 3 hari, Ustadz ya. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layal. Jadi bagi sahabat yang mungkin sedang baperan hari ini, mungkin tidak ngobrol dengan teman kanannya, teman di kirinya, segeralah. Ya silaturahim bukankah bisa memanjangkan umur kita, Ustaz ya? Membukakan pintu rahmat insyaallah. Luar biasa, Masya Allah. Kita lanjutkan, Ustaz. Luar biasa ya. Kemudian yang terakhir namanya ya, nggak mungkin saya sebutkan, namanya Mutahhar. Artinya disucikan. Mensucikan ya, Masya Allah. Sucikan. Tahir. Tadi sebenarnya kalau kita bingkai, kita rangkum memang disucikan, memang bulan suci, bulan haram. Jadi gitu. Seharusnya kita umat Islam di bulan Rajab ini sudah bersiap-siap. Iya. Dengan mensucikan diri kita. Persis tadi itu. Memperbanyak ketaatan gitu saat ya. Ya. Allahu Akbar. Tentu tentang hal ini berarti tentang pensucian diri dan lain-lain tentu banyak pendapat para ulama atau mungkin wasiat nasihat para ulama terdahulu tentang keagungan bulan ini. Akhirnya yang bisa membuat kita memuliakan bulan ini gitu, Ustaz. Ya, saya sendiri membaca ya dalam kitab Ad-Dur Mansur. Masya Allah. Ya, di situ saya membaca quote menarik dari Ibnu Abbas. Ya, Turjumanul Quran. Ya, Turjumanul Quran. Ahli Qurannya para sahabat dulu. Beliau adalah anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi ini sama saja kayak sepupuan sama Rasulullah. Iya, seperti itu. Nah, kata beliau, karena bulan ini begitu agungnya, ya maka ada konsekuensi yang akan mengena kepada setiap muslim ketika bulan ini sudah hadir. Ya, kalau orang berbuat amal soleh pada bulan ini, pada momentum ini,
itu ganjarannya akan dilipatkan Ustaz. Pasti berarti ya. Sebaliknya kalau dia apapun amal soleh tersebut. Betul. Sebaliknya kalau dia itu misalkan berbuat dosa maksiat gitu kan. Gede Ustaz, besar itu dosanya itu. Iya Rob. Sahabat, mari kita bertobat. Luar biasa. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, astagfirullah. Jadi yang amal soleh sekecil apapun dapat pahala yang besar. Ya. Sebaliknya bermaksiat sekecil apapun ya, bisa besar nilainya. Dia akan mendapatkan hukuman walaupun yang berat. Ini ya biar nggak salah paham, bukan berarti jangan berbuat maksiat hanya di bulan ini. Oke, baik. Salah ini pemahamannya. Berarti bisa dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, gitu ya. Bukan jadi berarti kita sebagai orang yang beriman. Ya mungkin tentunya. saya sedikit mengingatkan ya. Kadang-kadang di masyarakat itu ada kesalahan ini ya. Salah kaprah gitu. Ya. Yang namanya larangan, kalau itu sudah dilarang selama tidak menyebutkan bulan atau tanggal tertentu, itu secara umum. Katakanlah misalkan kalau pacaran atau berhubungan dengan bukan mahram itu haram misalnya nih, ya. Jadi jangan kalau sampai itu, tobat. Kalau itu ya, kan ada istilahnya, jangan pacaran di ini masjid. Ya, ini kan nggak tepat secara kata, karena apa? Baik di masjid atau di luar masjid, namanya yang haram itu haram. Berarti termasuk tadi kaitannya dengan ini tadi. Bukan berarti kalau misalkan bulan haram berarti kita itu kalau berbuat baik akan dilipatkan, dilarang kalau berbuat maksiat akan dilipatkan dosanya. Bukan berarti di bulan yang lain enggak. Tidak. Enggak besar nilainya, atau bukan berarti kadar dosanya sedikit di bulan lain, enggak. Ini mungkin terkait ayat yang sering dibaca oleh khotib setiap Jumat ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi teman-teman yang mungkin saat ini merasa dirinya sedang mungkin jauh dari masjid atau mungkin merasa bersedih dengan keadaan dirinya saat ini, bangkitlah. Kembalilah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mukmin yang cerdas itu Ustaz, tentunya ketika dia melakukan satu kesalahan sekecil apapun, dia cepat-cepat kembali kepada Allah, beristighfar Ustaz ya. Kalau tambahan hadis nih, orang muslim yang cerdas, al-qayyis, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu mengontrol dirinya, mengintrospeksi dirinya. Kemudian dia siap sedia ya menyiapkan bekal untuk sesudah mati. Masya Allah. Ini orang yang cerdas. Bahkan kalau dikaitkan dengan hadis yang lain terkait itu, Masya Allah. Ada juga dalam redaksi yang lain Ustaz ya, disebutkan Akyaksun nasi aksaruhum dzikron lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Azimul ladzat. Allahu akbar. Jadi orang yang cerdas selain yang sudah disampaikan Ustaz Mahmud tadi juga ada tambahannya. Di antaranya mereka yang paling banyak mengingat kematian. Dan bahkan mereka yang paling banyak bersungguh-sungguh mengumpulkan bekal menyambut kematian tersebut. Sahabat Akal Podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada poin berikutnya, saya akan mencoba menggali dari sahabat saya, guru kita Ustaz Mahmud Budi Setiawan, tentang beberapa peristiwa penting di bulan Rajab. Karena seperti yang saya baca langsung ke situ apa ini? Apa masalah bahas ada nggak sih puasa misalkan di boleh Ustaz, kita jelaskan tentang peristiwa-peristiwa dulu. Oke. Peristiwa-peristiwa baik, penting di bulan Rajab. Saya itu selalu tertarik ketika membahas sejarah ya. Karena pertama memang dalam Al-Qur'an itu sepertiganya atau bahkan 2/3 itu sejarah. Ya, kisah sejarah. Jadi kalau kita itu mau melihat sejarah ya dengan pemandangan yang betul, itu sebenarnya kita ibaratnya kita mempunyai lentera gitu. Kita mempunyai kompas gitu, arah gitu. Kalau kita membaca sejarah kan berisi mutiara, pelajaran dan lain sebagainya. Nah, dalam bulan Rajab ini ada peristiwa-peristiwa besar Ustaz. Masya Allah. Yang terjadi pada bulan ini. Apa gitu saja ya. peristiwa-peristiwa tersebut? Di antaranya yang saya catat di sini pertama adalah peristiwa hijrah yang pertama kali Ustaz. Hijrah ke Habasyah. Yang pertama kali Ethiopia ya, Habasyah. Terjadi itu di bulan pada Rajab. Bulan Rajab tahun 5 Hijriah. Bagaimana di situ ada Utsman bin Affan dan istrinya. Karena apa? Pada waktu itu umat Islam mengalami penindasan yang luar biasa Ustaz. Khususnya terkhusus bagi mereka itu yang tidak memiliki kedudukan sosial yang tinggi. Misalnya orang biasa saja, budak dan lain sebagainya. Itu gampang sekali ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Makanya
salah satu misi atau tujuan dari hijrah ini adalah agar minimal ada semacam suaka dakwah ya, ada lahan baru misalkan. Kalau misalkan nanti di Mekah itu sudah dihabisin misalkan, nanti masa ada alternatif tempat lain gitu, seperti itu. Nah di sisi lain juga bisa meringankan beban-beban mereka, ya seperti itu. Itu terjadi pada tahun 5 Hijriah bulan Rajab. Nah nanti kalau kita baca sejarah kan ada yang edisi kedua, hijrah kedua, sampai nanti mereka balik lagi pada pas Khaibar itu tahun 7 Hijriah. Jadi peristiwa penting di bulan Rajab yang pertama adalah hijrah ke Habasyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasul enggak pada waktu itu, sahabat-sahabatnya saja. Dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua, Ustaz. Nah yang kedua itu adalah perang Tabuk. Ini perang Tabuk, perang yang dipimpin oleh Rasulullah ya. Perang Tabuk. Ya, pada 9 Hijriah. Sebelumnya ini sebenarnya kontak langsung dengan orang Romawi ya. Dan para subordinasinya. Yang dihadapi sebelum itu sih sudah terjadi pada perang Mu'tah itu ya, dengan koalisi-koalisi mereka yang mana pada waktu itu kan kayak siapa, Zaid bin Harisa ya, itu kan gugur ya. Zaid bin Harisa tiga pahlawan gugur waktu itu yang Mu'tah ya, melawan Romawi. Kemudian Tabuk ini juga, jadi mereka itu Tabuk di 9 Hijriah. Ya, 9 Hijriah. Ya. Tapi tidak sampai terjadi meletus peperangan besar. Tapi alhamdulillah pada waktu itu mereka selamat, umat Islam secara ruh dan mental menang. Karena dengan jumlah yang sekecil itu melawan orang Romawi yang jumlahnya sangat kecibun dan besar seperti itu. Begitu hebat dan terkenal kekuatan mereka ya. Manusia kan apa sih orang Arab waktu itu. Tapi luar biasa. Masya Allah. Di bulan ini mereka mampu menjalani masa-masa sulit ini dengan lancar. Diberi kemudahan oleh Allah. Kemudian yang ketiga. Peristiwa yang ketiga. Yang tidak kalah penting adalah wafatnya Najasyi. Jadi kan tadi kan ada penyebutan hijrah ke Habasyah ya. Nah di sana itu kenapa sih kok disuruh hijrah ke sana? Karena kata Rasul di sana ada raja yang walaupun agamanya Nasrani ya, itu tidak pernah mendolimi siapapun Ustaz. Rajanya adil. Allahu Akbar. Rajanya tidak zalim ya pada ternyata rakyatnya. Dengan komunikasi dengan umat Islam saat itu, akhirnya dia jatuh hati terhadap Islam Ustaz. Masya Allah. Apakah sampai memeluk agama Islam? Memeluk agama Islam, tetapi tidak disiarkan secara terang-terangan Ustaz. Karena sangat bahaya. Nanti bisa merusak tatanan kenegaraan pada tentunya waktu itu. Mungkin... Makanya pas kematian beliau, 9 ini ya. Raja Najasyi. Ya, raja itu. Kematian beliau, para sahabat dianjurkan Nabi untuk sholat goib, sholat mayit. Allah mensolatkan si Raja Najasyi meninggal tersebut yang bertepatan. Bahkan beliau ini, Raja Najasyi ini beliau yang jadi saksi lah atau pernikahannya dengan itu tadi Ummu Habibah anaknya Abu Sufyan itu dengan Rasulullah itu. Ya pada waktu itu di sana jarak jauh itu. Luar biasa ya. Nah kisah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah terjadinya Isra Mi'raj ya. Isra wal Mi'raj. Ya, Isra wal Mi'raj. Ini mungkin banyak pendapat ya. Tapi yang saya ambil ini dari kitab Rohiqil Makhtum Mubarakpuri ya. Itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 Hijriah. Ini juga peristiwa yang besar banget nih, Isra Mi'raj. Bahkan perintah sholat 5 waktu itu langsung turun dari langit itu. Masya Allah. Makanya agak aneh, misal kita agak bermalas-malasan sholat 5 waktu ya, atau melalaikan. Ini kan luar biasa tuh. Gak ada syariat lain yang disyariatkannya itu sampai di atas langit ke-7. Artinya mungkin kalau ada hikmah yang lain kita lihat, nanti di antara pilar-pilar Ramadan itu adalah as-siyam wal qiyam saat ya. Qiyamul lail. Artinya mungkin saat ini di bulan Rajab bagi sahabat podcast Akal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih jarang datang ke masjid, dari sekarang berlatihlah. Karena bagi laki-laki salat berjamaah itu wajib. Jangan sampai kalian jadi laki-laki soleha. Salatnya hanya di rumah, waliyadzubillah. Jadi dari sekarang kalau kita sudah rajin qiyamul lail, tahajud,
Dan amal soleh yang lain tentunya insya Allah di bulan Ramadan semangat itu tetap terjaga. Bahkan kita akan dapatkan banyak pahala di bulan Ramadan nanti insya Allah. Oke, selanjutnya yaitu peristiwa yang tidak kalah besar adalah perang Zallaqah. Zallaqah. Ya. Ini yang mimpin di Daulah Murabitun Yusuf bin Tasfin ini. Yusuf bin Tasfin sesuai dengan catatan saya pada ini tahun di masa 479. Bukan, Andalusia. Ya, 479 Rajab. 79 Rajab ya. Nah, masih di bulan Rajab mereka ya? Bisa memenangkan pertempuran dengan orang-orang itu tadi, dengan musuh-musuh Islam itu. Dan alhamdulillah mendapatkan kegemilangan ya, kemenangan. Maka saya lihat bulan ini juga ternyata ada peristiwa-peristiwa yang mirip-mirip dengan Ramadan ya. Bisa juga mungkin bulan ini disebut juga bulan kemenangan ya. Karena di bulan-bulan ini ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Sebagaimana di bulan Ramadan ada peperangan ya. Yang terakhir ini lebih keren lagi Ustaz. Allah. Apa itu Ustaz? Yaitu pembukaan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Allah. Setelah penaklukan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau saya tidak setuju Ustaz disebut menaklukkan. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kan disebut fath. Fath itu membuka Ustaz. Saya lebih cocok dengan arti pembebasan Ustaz. Oh, Masya Allah. Pembebasan. Saya kalau antum ingat kata-kata Rib'i bin Amir ya. Itu katanya quote-nya sangat menarik gitu. Ya. Nahnu qaumun ya. Ibta'asanallahu. Jadi kami itu adalah kaum yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Misinya apa? Linuhrija man syaa ya, untuk mengeluarkan atau membebaskan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah ya. Ya. Min ibadati ibad ila ibadati rabbil ibad. Oh, Masya Allah. Ini jadi penghambaan kepada makhluk menuju ke penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibad ila ibadati rabbil ibad. Rabbil ibad. Luar biasa. Ini kebebasannya tingkat tinggi. Itu tidak ada Tuhan sekutu. Yang ada hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka diutus dari untuk mendakwakan orang-orang yang menyembah manusia. Jadi gerakan ini Allah, Rabbnya hamba. Kan banyakan tuh dicitrakan miring, Islam disebarkan dengan pedang gitu kan. Padahal kalau kita pelajari misalkan bagaimana rakyat Mesir, bagaimana rakyat di Syria, Palestina dan lain sebagainya ketika mereka dikuasai oleh Bizantium Romawi ini ya, Timur, itu mereka sebenarnya tersiksa Ustadz. Banyak pajak ini. Bahkan kalau di Mesir itu orang mayit itu pajaknya sangat luar biasa. Ya Rob. Luar biasa dipajak. Maka ketika datang Islam, gerakan pembebasan itu mereka seneng buat, malah bantu. Islam datang dengan penuh kasih sayang. Ini sebagai perbandingan juga ya. Mesir ini kan sudah lama dijajah oleh Romawi Timur ya. Atau pergantian lah, Romawi Timur itu. Iya. Itu kan sudah berabad-abad tapi mereka nggak pernah tergantikan bahasa asli mereka. Tetapi ketika Islam datang, dibuka oleh Amr bin As, itu ternyata nggak sampai 1 abad itu mereka sudah berbahasa Arab semua. Berbahasa Arab, Masya Allah. Kalau sebelumnya kan sudah berabad-abad menguasai, tapi kan enggak. Artinya apa? Saya ingin ngomong bahwasanya gerakan Fatah ini bukan sekedar merebut wilayah, enggak. Tetapi di situ ada gerak pencerdasan, gerakan yang lain, pembebasan manusia, pemenuhan hak mereka. Dan mereka kalau kita lihat di zaman Umar itu juga mereka orang Kristen, orang aman Ustaz. Allahu Akbar. Dikasih hak-haknya dengan sangat proporsional dan tidak pernah dikenal oleh sejarah keadilannya. Sahabat Akal Podcast yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja mendengarkan dan menikmati paparan yang disampaikan oleh sahabat saya, guru kita Ustadz Mahmud Budi Setiawan tentang yang terakhir, poin terakhir adalah tentang peristiwa-peristiwa penting di bulan Rajab. Banyak pembebasan, banyak peristiwa-peristiwa yang sudah kita ketahui bersama. Tentu mungkin ada pertanyaan titipan atau mungkin banyak di antara kita yang mungkin ya saat ini sedang berpuasa, mungkin ya sedang berpuasa, puasa sunnah yang diniatkan untuk hal-hal tertentu misalnya atau untuk memuliakan bulan Rajab. Mari sih langsung saja kita tanyakan. Puasa-puasa sunnah apa saja yang misalnya agar kita tidak terjebak dalam bid'ah atau sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW di bulan Rajab ini Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, saya ngambil dari keterangan Ibnu Rajab Al-Hambali ya. Di situ beliau katakan memang tidak ada dalil-dalil secara khusus yang pendapat sahih Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Berdasarkan penelitian beliau ya.
terhadap hadis-hadis yang sudah ada, itu tidak ada puasa khusus. Tidak ada puasa yang khusus. Yang sahih dalil khusus. Jadi teman-teman bisa didengarkan, tidak ada puasa khusus bulan Rajab. Yang sahih, yang sahih, yang sah gitu. Ya. Adapun secara umum ada. Jadi secara umum itu maksudnya misalkan sum ashural hurumi. Maksudnya puasalah di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram yang 4 tersebut. Dzulqa'dah, Rajab, Dzulhijjah sama Muharram. Ini secara umum. Ya. Kemudian kalau ini kan secara umum Ustaz. Ya. Ini saya memberikan saran kan itu umum tuh. Nah, kalau memang tidak ada puasa khusus, kan masih ada tuh puasa-puasa yang disyariat yang lain misalkan. Puasa sunnah yang lain. Pada bulan Rajab kita tandain tuh. Masya Allah. Selama 1 bulan. Senin Kamisnya udah berapa nih? Senin Kamis. Ayamul Bid yang Bid tanggal 13, 14, 15. Kemudian bila perlu ada kan juga puasa Daud. Puasa ya kan? Daud. Itu banyak. Hari ini puasa, ya besok kan? tidak, besoknya puasa lagi. Saya kalau melihat keterangan tadi, kalau puasa-puasa itu dilakukan selain sesuai syariat juga daya itu tadi ya, peningkatan itu tadi loh. Peningkatan manfaatnya besarnya, pahala itu juga besar. Jadi teman-teman sekalian yang muliakan Allah, sahabat Akal Podcast yang berbahagia. Jadi barang siapa yang ingin berpuasa silahkan ya. Puasa sunnah hari Senin Kamis. Tentu puasa ini yang sangat disukai oleh Rasulullah SAW karena beberapa riwayat menyebutkan Rasul suka untuk berpuasa Senin dan Kamis karena pada hari Senin dan Kamis ini amalan-amalan seorang mukmin diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara para malaikat tentunya. Dan banyak puasa-puasa sunnah yang lain seperti puasa Daud, puasa Ayyamul Bid dan puasa-puasa yang semuanya ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, tidak terasa Masya Allah Ustaz Mahmud telah membersamai kita. Sahabat sekalian sudah kurang lebih 36 menit. Nanti kita akan tutup Ustaz dengan doa tentunya. Karena doa itu adalah senjata seorang mukmin. Begitu Ustaz ya? Oke ya. Senjata juga mukhul ibadah. Allahu Akbar. Kita akan membaca doa. Saya akan memimpin nanti insya Allah. Nanti Ustaz Mahmud yang akan membacakan artinya insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami hingga pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Inilah dari akhir pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih sahabat saya Ustaz Mahmud Budi Setiawan. Beliau salah satu pejuang dakwah di Akal Islamic Center membersamai kita dan tentunya di bawah bimbingan guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir LCMM. Sahabat podcast Akal Islamic Center yang berbahagia. Jika sahabat-sahabat yang memperhatikan dan menikmati acara ini, acara pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis dan dikirimkan segera di kolom channel YouTube kami Akal Islamic Center. Jangan lupa like dan subscribe tentunya Ustaz ya, Masya Allah. Sebelum kita tutup masih saya berikan kesempatan Ustaz, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebagai kesimpulan dan lain-lain untuk pencerahan teman-teman kita. Silakan Ustaz. Saya sih ini ya, singkat saja karena bulan ini adalah bulan yang sangat agung. Allah. Jangan sampai kita itu kehilangan keagungan dan momentum ini. Jangan sampai kita kehilangan keagungan dan momentum ini. Agar kita tidak menjadi orang yang rugi tentunya. Karena ciri-ciri orang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan momentum. Allahu Akbar. Ingat sahabat semua, ciri-ciri orang yang sukses, ciri-ciri orang yang pandai dan pintar adalah orang-orang mereka yang pandai memanfaatkan setiap momentum yang ada. Satu lagi Ustaz. Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Mereka yang ini ya, yang tadi kan disebutkan pandai ini ya, memanfaatkan momentum. Ya. Nah, kalau kita melihat ini juga mereka juga yang terdepan dalam kebaikan itu disebut as-sabiqun awalun. Masya Allah. Ya kan, was-sabiqun itu seperti Abu Bakar dan Sabiqum bil khairat ya. Jadi sangat cepat, sangat peka terhadap hal kebaikan sehingga tidak menunggu yang lain. Tidak perlu ditunda. Iya, langsung seret gitu. Masya Allah. Seperti kilat. Berarti yang punya harta misalnya bisa bercepat-cepat untuk bersedekah, jangan sampai ya. Karena
perlombaan mereka itu bukan perlombaan duniawi, tetapi perlombaan ukhrawi. Gitu loh. Walaupun halnya yang dilakukan adalah amal-amalan kelihatan seperti duniawi, tapi nilainya selalu bernilai kan ke akhirat, orientasinya akhirat. La tuakhir amalaka ilal ghad. Ma tastati an ta'malhu al-yawm. Masya Allah. Gak ada yang tahu kapan kita mati. Jangan tunda untuk mengerjakan sesuatu amalan yang baik. Karena kita kan gak tahu misalkan kapan kita meninggal. Apakah kita masih hidup besok dan tentunya. Baik, sekali lagi kita salaman Ustaz Mahmud Budi Setiawan. Terima kasih luar biasa. Inilah beberapa manfaat sahabat podcast Akal Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Tunggu kami pada episode berikutnya. Saya Usman Baco mengucapkan dan memohon maaf atas seluruh kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami beserta kru memohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.